di jam istirahat nih tadi habis mata kuliah. Banyak banget. Capek banget. Nah, kita mau vlog guys. Ya, kenalin gua Radit, nah ini teman dan gua Sahrul. Ya, kali ini kita akan mau review gedung FGIP yang paling bagus di kelas di Unsika ini ya. Oke, kita berada di ruang apa nih? Kita ada di ruang D445 nih. Oke, kita langsung masuk aja teman-teman. Udah lagi pada ngobrol-ngobrol ya. Oke, kita datang aja. Ya. Assalamualaikum. Guys. Ya, rame banget, Bang. Emang ada tugas? Lihat. Emang enggak sih? Tidur sih. Iya, tadi tidur sih gua. Apa sih leksikon tuh apa sih? Coba jelasin ke gua. Jadi gini, Rul, di leksikon itu adalah istilah yang digunakan oleh satu kelompok dan jika digunakan oleh kelompok lain itu memiliki makna yang berbeda. Contohnya nih, gue dalam bidang kecantikan, gue kan suka makeup nih. Terus di dunia makeup itu ada namanya baking. Nah, baking itu adalah menggunakan loose powder sebagai penguji make up gitu. Dalam istilah lain juga ada loh, FYI guys, dulu iya, baking itu ada juga dalam bidang kue. Nah, dalam bidang kue itu adalah proses membuat bagaimana membuat kue dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, Zah, lu ada nggak contoh lain, Zah? Ada nih. Nih, kalau dalam bidang hukum itu ada satu kata, yaitu kata suap, yang berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari biasanya kata suap itu kan digunakan ketika kita ingin memasukkan makanan ke mulut ya, tahu nggak kata suap? Nah, kalau dalam bidang hukum kayak gitu teman-teman. Apalagi sih? Nah, yang selanjutnya dari lingkup dance gitu kan. Gua kan anaknya dance banget gitu gak sih, ya kan? Nah, di lingkup dance itu ada namanya dance break atau enggak break dance gitu kan. Dibalik aja gitu. Nah, kata breaknya ini kalau di dance itu kayak satu gerakan yang apa sih, yang kayak energik banget gitu loh. Nah, terus lagunya ini kayak lebih energik juga, ikutan energik gitu tanpa ada vokal. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari itu ya break ya istirahat makan gitu kan, tidur, istirahat sejenak gitu. Tapi kalau di dance malah lebih energik gitu loh. Gitu. Enggak, jangan dicoba. Oke, selanjutnya apa nih, Hera nih? Kalau gua kan K-popers abis ya. K-popers abis senior. Kalau di dalam dunia K-pop ada kata bias. Bias itu biasanya istilah untuk sebutan anggota favorit dalam sebuah idol grup band gitu. Tapi dalam bidang lain ada dalam bidang psikologis ada kata bias biasanya mengacu pada pola pikir yang dipengaruhi oleh emosi seperti bias konfirmasi. Kalau lu ada contoh lain nggak? Ada. Baik, contoh lain musik nih ya. Di dalam musik ritme itu dalam musik nada atau komposisi yang akan dimainkan. Yaitu dalam bidang olahraga ritme itu gerakan yang berulang. Selanjutnya Zelda apa? Selanjutnya itu ada bidang kuliner dan tata boga. Kata emosi dalam bidang kuliner dan tata boga yaitu proses mencampurkan dua cairan yang tidak bisa bercampur seperti air dan minyak. Biasanya digunakan untuk membuat saus. Kata emosi juga bisa digunakan untuk dalam bidang farmasi. Biasanya membantu penyerapan obat dalam tubuh. Selanjutnya ada bidang apa lagi nih? Selanjutnya ada di komunitas Cendrama Indonesia. Nah, kalau biasanya di komunitas Cendrama itu
ada nyebut kata melon. Nah, ini tuh ngerujuk sama rumor yang ada di Weibo. Jadi asalnya dari terjemahan gramatikal bahasa Mandarin Cigua. Guanya itu bahasa Indonesianya diterjemahin jadi melon. Nah, makna sebenarnya dari kata itu tuh artinya nyimak. Jadi kalau misalnya orang bilang ada melon nih, nah itu tuh lagi ada rumor, mereka lagi nyimak rumor itu gitu loh. Nah, kalau secara umum kan melon itu kan artinya buah-buahan yang bulat warnanya hijau gitu. Terus ada lagi contoh dalam bidang game, yaitu kata cover. Cover biasanya digunakan ketika kita mau meminta perlindungan nih dari teman rekan setim kita untuk melindungi kita dari tim lawan. Kemudian cover juga biasa digunakan ketika kita melindungi pemain yang penting nih dari serangan lawan. Sementara kalau di kehidupan sehari-hari, cover itu biasa didefinisikan sebagai barang yang digunakan untuk menutupi barang lain. Contohnya seperti plastik, kertas, dan juga kulit hewan. Terus dalam bidang musik juga ada cover itu ketika kita menyanyikan lagu dari milik penyanyi lain. Nah, itu disebutnya cover. Terus ada contoh apa lagi sih? Aku dari bidang psikologi. Kata memori dalam psikologi ini merujuk pada otak untuk menyimpan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam teknologi, kata memori ini merujuk pada media penyimpanan data yang bersifat digital. Selanjutnya ada Lea. Halo, selanjutnya ada di bidang fashion. Nah, di fashion ini ada yang namanya kata fit. Fit itu artinya keseluruhan penampilan atau outfit seseorang dari baju, celana, rok, sepatu, dan aksesoris. Pokoknya keseluruhannya itu namanya fit. Kalau di luar bidang fashion itu beda artinya. Artinya itu sehat atau bugar gitu. Kalau lu gimana? Jadi selanjutnya ini bagi kalian yang suka foto-foto, ternyata di dalam dunia fotografi itu ada salah satu contoh kata leksikon, yaitu kata exposure. Nah, exposure dalam dunia fotografi ini adalah jumlah cahaya yang mencapai sensor kamera pada saat pengambilan foto atau gambar. Nah, exposure ini jadi yang menentukan apakah foto tersebut akan terlihat terang, gelap, ataupun seimbang. Sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kata exposure ini memiliki arti yang berbeda, yaitu paparan terhadap sesuatu yang sifatnya lebih metaforis dalam menggambarkan dan menginterpretasikan interaksi kompleks antara individu. Selanjutnya ada apa nih? Selanjutnya ada di bidang teknologi, terutama dalam pemrograman dan pengembangan perangkat lunak. Itu ada istilah bug yang merujuk pada kesalahan atau cacat pada kode program yang menyebabkan aplikasi tidak dapat berjalan sebagaimana semestinya. Nah, sedangkan dalam kehidupan sehari-hari, kata bug dalam bahasa Inggris memiliki arti serangga. Nah, selanjutnya ada Nah, kalau di bidang kesehatan itu juga ada, contohnya kata akut. Kalau di bidang kesehatan itu, akut adalah suatu kondisi atau penyakit yang terjadi secara tiba-tiba. Nah, kalau di bidang kesehatan ini kan identiknya sama penyakit ya. Tapi kalau di luar konteks bidang kesehatan, seperti di sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya, akut itu digambarkan sebagai kondisi yang serius, parah, atau mendesak. Nah, gitu. Apalagi sih? Oh gitu. Oke, selanjutnya nih buat kalian yang suka olahraga, pasti tuh kalian gak asing banget sama kata cutting. Cutting itu adalah proses seseorang untuk menurunkan kadar lemak di dalam tubuhnya tanpa mengurangi massa otot. Jadi biasanya dilakukan dengan defkal. Tapi kalau misalkan dalam bidang lain, contohnya dalam bidang kesehatan, istilah cutting itu kadang disebut cutting sugar atau misalkan cutting junk food yang merujuk pada mengurangi gula atau makanan-makanan junk food. Oke, lanjut nih. Nah, kalau gue tuh ngebahas di bidang pertanian. Jadi di konteks pertanian itu ada yang namanya bajak. Nah, bajak itu kalau dalam pertanian kan
kayak membajak tanah tuh, biar mengeburkan tanahnya supaya si tanamannya itu bisa tumbuh lebih optimal. Kalau di luar konteks pertanian, bajak itu bisa berarti mengambil atau menggunakan sesuatu secara ilegal. Contohnya kayak bajak film, bajak buku, bajak musik, bajak komputer, bajak rumah. Banyak deh pokoknya. Bajak sawah. Oh, gitu. Paham sih, paham. Gue paham sih sekarang gitu. Ya. Mungkin kalau gue juga ada nih di sih? bidang film. Ada yang namanya kredit. Kredit. Kredit kalau di film tuh biasanya dipakai untuk pengakuan resmi atas kelompok ataupun individu yang telah terlibat dalam produksi itu. Yang di awal di akhir tuh iya. Nah, biasanya saya dengar kredit itu di keuangan, di bidang keuangan tuh orang yang memberanikan diri untuk meminjam uang atau yang berani untuk beli barang dan bayarnya di kemudian hari. Nyicil lah, nyicil. Ya, gue juga ada lagi nih, minjem dong. Betul. Ya, jadi gue punya di bidang teater nih guys. Jadi ada katanya rap itu artinya adalah pada saat pementasan selesai, biasanya itu teman-teman yang melakukan tim produksi dan lain-lain mengatakan it's a wrap. Artinya itu sudah selesai. Tapi kalau di kegiatan sehari-hari itu biasanya wrap itu artinya membungkus. Biasanya nih, aku sedang memwrap kado untuk hadiah Natal misalkan. Nah, gitu artinya membungkus. Jadi kita udah paham ya, Rul ya? Ya, kita udah paham nih. Udah paham semua ya. Oke, terima kasih banyak ya. Iya, maaf. Iya deh. Ya, besok jangan tidur lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di vlog kita yang ke 1278. Ada dosen.